warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nesa. Di sini saya akan melakukan seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya izin kepada yang saya hormati Ibu dosen pembimbing seminar saya, Dr. Andawan Milku, dan dosen penguji saya, Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD dan Ibu Nurul Badiah SPD. Kemudian ada pun judul dalam seminar PPG saya kali ini yaitu implementasi pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model pembelajaran role playing di kelas 2 sekolah dasar. Topik pembahasan saya kali ini yang pertama mengenai identifikasi diri saya sendiri, pembelajaran bermakna, desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Identifikasi diri saya itu tentang visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu membentuk karakter peserta didik yang berwawasan luas, berdaya saling berglobal, dan mampu mempelajari pembelajaran pada abad ke-21 dan eksis dalam eranya. Kemudian visi saya terhadap calon guru profesional yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan inovatif dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, saya mencobakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menguasai keterampilan mengajar, dan menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Refleksi mata kuliah yang saya ambil yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik kedua, dasar-dasar dari pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Refleksi mata kuliah yang saya ambil yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara salah satunya dasar teorinya yaitu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan budaya peserta didik, di mana peserta didik tersebut tinggal yang kemudian nanti akan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada pembelajaran abad ke-21. Kemudian dari mata kuliah filosofi pendidikan tersebut saya mengambil pengalaman bermakna. Yang pertama, merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, menuntun kodrat peserta didik sesuai dengan sistem AMONG. Kemudian mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif serta memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Ini adalah desain inovasi pembelajaran saya. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran bermain peran, di mana saya menerapkan pembelajaran pendidikan Pancasila pada materi menjaga persatuan di lingkungan sekolah dengan menggunakan board ball, game spinner yang nantinya akan diimplementasikan ke peserta didik atau sudah saya lakukan kepada peserta didik. Hal ini sebagai salah satu cara dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui game tersebut sehingga peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan, setelah saya integrasikan bermain peran menggunakan game di kelas, saya mengintegrasikan pembelajarannya di luar kelas. Artinya siswa langsung melakukan aksi nyata di luar kelas menggunakan media maupun alat yang nyata. Kemudian pengintegrasian pembelajaran berbasis teknologi ini dapat membuat siswa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berikut adalah artefaknya. Yang pertama itu adalah penerapan menggunakan ball spinner dengan bermain peran. Peserta didik akan diberikan sebuah sosiodrama yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti dalam spinner ini akan diputar. Misalnya yang keluar adalah babak ketiga, maka dalam satu kelas itu sudah ada 4 kelompok. Kelompok 3 nanti yang akan memerankan drama tersebut. Kayak scene gitu ya? Iya, benar. Iya. Selanjutnya nanti misalnya saya kan berdiferensiasi proses. Saya membagi peserta didik itu berdasarkan tingkat kognitifnya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian misalnya yang keluar adalah babak kedua, maka dalam
sosiodrama yang saya tampilkan, peserta didik langsung mendramakan drama tersebut. Setelah saya lakukan di dalam kelas, kemudian yang tadi saya melakukannya pembelajaran yang nyata itu di luar kelas dengan menggunakan alat dan media yang ada. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran saya menggunakan word wall bermain kata. Di sini saya mencobakan kepada peserta didik selama evaluasi pembelajaran untuk melihat sejauh mana materi yang saya sampaikan kepada peserta didik tersebut tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut saya. Saya akan merefleksikan apa kekurangan dan kelebihan dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian, saya akan mencobakan kembali teknik bermain peran ini dengan model-model maupun penerapan aplikasi pembelajaran lain untuk guru untuk saya nanti. Terima kasih. Ada. Ya, terima kasih Inti Maisol. Ya, selanjutnya saya undang Bapak silakan Bapak. Terima kasih Bu. Selamat sore, selamat siang bilang sore ya. Ya, sisi yang ada setengah dua, mudah-mudahan yang dua kita bisa kelar sesuai permintaan Pak Badmi. Permintaan saya. Inti. Apa yang mendasari dirimu tertarik dengan pembelajaran model pembelajaran bermanfaat? Baik, izin menjawab Bapak. Sebenarnya proses pembelajaran ini pertama sekali saya lakukan pada PPL kedua pada siklus mandiri siklus 1. Saya melihat bahwasanya di antara 20 peserta didik terdapat 5 peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, apalagi kelas 2. Kelas 2 itu identik dengan bermain terus seperti itu dan menggambar. Rata-rata di antara 20 peserta didik tersebut ada 5 peserta didik yang hobinya menggambar dan ada beberapa peserta didik itu yang kurang aktif, ada yang tidur, ada yang bermain. Jadi untuk siklus kedua dan ketiga saya mencoba menerapkan model pembelajaran role play ini di dalam kelas tersebut. Apa karakteristik dari role playing atau apa keunggulan dari role playing ini? Keunggulan dari role play ini mampu menerapkan pembelajaran di mana role play ini kan bermain peran. Dalam permainan peran itu terdapat kelompok-kelompok belajar. Nah, kelompok belajar di sini mampu membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Guru membuat kelompok itu berdasarkan kemampuan peserta didik. Itu adalah salah satu kelebihan dari model pembelajaran role play. Bisa membuat peserta didiknya menjadi lebih aktif. Iya. Ini sudah pernah diterapkan di PPL 2. Iya. Hasil refleksinya seperti apa? Apa kekurangan yang kamu dapatkan dan apa kelebihan yang kamu terima? Kelebihan yang saya terima, saya kan menerapkannya dalam integrasi teknologi. Kelebihannya, mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka dapat berpikir kritis, bagaimana sih, ini aku bagaimana, saya bagaimana, nanti dalam peserta didik antara satu dengan lainnya itu berkolaborasi sehingga saling bekerja sama. Kemudian kalau kekurangannya itu saya ini di luar kelas, penerapan pembelajaran bermain peran di luar kelas. Terkadang saya kurang konsentrasi, maksudnya ini kelompok 1 bertanya, nanti kelompok 2 bertanya, sehingga saya terkadang kurang terkonsentrasi. Nah, apa yang saudara lakukan untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang sudah saudara temukan berdasarkan refleksi tersebut? Baik, untuk tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan peserta didik, membimbing peserta didik, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada peserta didik. Nanti kita seperti ini, alurnya nanti seperti ini, seperti itu Bapak. Kemarin saya lupa memberikan alur proses pembelajaran yang di luar kelas. Terkait kelemahannya, artinya hanya di peserta didik. Pada gurunya, kamu didampingi observer atau tidak? Didampingi ibu wali kelas. Nah, pernah nggak ibu wali kelas itu mengomentari apa yang sudah kamu lakukan? Sejauh ini Atau yes saja? komentarnya positif. Komentarnya positif saja.
Nah, pertanyaan berikutnya. Ketika saya melihat yang diambil refleksi itu adalah filosofi pendidikan, Iya. apa hubungannya dengan desain inovasi yang Bujum angkat? Baik. Mata kuliah filosofi ini kan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di Sekolah Dasar Negeri 1 ini lingkungannya adalah perkotaan, di mana lingkungan perkotaan tersebut sudah menerapkan teknologi, apalagi sarana dan prasarana di SD 1 ini sangat menunjang sekali untuk kodrat zaman. Makanya saya membuat proses pembelajaran ini, mengaitkan proses pembelajaran role play ini dengan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Kalau nanti ke depan kamu dapat di daerah pedesaan bagaimana? Ya Nah, pastinya berarti bukan role playing lagi yang kamu terapkan, tidak terintegrasi teknologi lagi. Kalau itu dasar dan alasannya. saya ini Bapak, saya mengikuti ini Bapak, kodrat alam, lingkungan belajar peserta didik. Di mana lingkungan belajar peserta didik sekarang yang saya PPL 2 ini kan di lingkungan perkotaan. Jadi saya menerapkan ini. Apabila nanti saya di lingkungan desa, mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, tapi mungkin dengan cara bermain peran di luar kelas ini dengan media yang konkret kepada peserta didik. Itu yang saya maksud. Kita tidak bisa menjawab, kita bukan tidak boleh menjawab karena saya macam di kota. Bukan. Dasar kota dan desa itu bukan dasar kebutuhan. Karena Sesuai situasi Iya. dan sesuai. kita lihat di pengalaman bermakna, dirimu bilang bahwa merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam. Artinya menyesuaikan dengan lingkungan. Kodrat zaman menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada saat ini. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya yang menjadi pusat bukan guru, peserta didik dengan alat-alat yang sudah digunakan. Nah, terlepas dari hal ini, ya kan, dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan, saya tadi menyampaikan ke kamu atau menyampaikan ke sebelah, saya lupa, bahwa ketika nanti pelaksanaan berikutnya, desain pembelajaran dalam seminar ini sebenarnya harusnya menampakkan sebuah media atau sebuah KPD yang ada. Nah, kalau bukan menggunakan teknologi, artinya perancangannya tidak begitu tampak, tapi dirimu harusnya mampu membuat sebuah media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bukan sesuai dengan sekolah kota, sekolah desa lagi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di yang ada di mana tempat kita melakukan kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang paling pentingnya di situ. Yang kedua, manusia tidak, kadang-kadang kan kita harus kita memilih role playing karena ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik tidak aktif, peserta didik pasif, kurang lebih pasif. Role playing diharapkan mampu mengajak peserta didik aktif, termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Itu yang paling penting. Nah, di dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang muncul, yang ada nanti yang akan diatur di UJI, biasanya desain yang paling sering model yang paling sering diangkat itu adalah 3 model yang dianggap inovatif itu apa? Problem based learning, project based learning, atau discovery learning. 3 itu yang paling sering diangkat. Ketika kita menggunakan model yang lain, malah nanti lebih dalam penelitikan orang terhadap perangkat pembelajaran yang kita buat, begitu. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Apakah hanya dengan menggunakan role play ini saja sekali bisa mainkan? Mungkin ya, karena anak role play ini karena kelas rendah ya kebutuhan konkretnya bisa. Itu saja Bu Warni. Ya, Terima kasih. Singkat saja. Ya, selanjutnya Tentang role playing-nya pada penerapan pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Di sini tadi mungkin masih terkait dengan pertanyaan dengan Pak Sofwan juga. Apakah betul-betul pada penerapan pembelajaran ini semua anak itu terlibat? Katanya aktif tadi kan. Bagaimana kalau misalnya
dua orang anak itu yang memang tidak mau gitu, yang tidak mau terlibat. Padahal mereka sudah dibagi kelompok untuk tiap babak, kelompok 1 untuk babak 1, kelompok 2 untuk dan seterusnya gitu kan. Tapi bagaimana jika pada situasi tersebut ada 1 atau 2 orang anak yang memang tidak mau gitu, tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Terus mungkin untuk pembelajaran bermain peran di luar kelas, apakah ada kendala-kendala yang ditemukan atau yang dihadapi dalam penerapannya? Itu saja. Baik, Ibu izin menjawab. Dalam penerapan pembelajaran bawas di kelas memang ada peserta didik yang pastinya itu ada. Tapi dia bukan tidak mau, dia lebih butuh bimbingan. Misalnya, kamu kenapa seperti ini? Nanti sebagai gurunya itu akan mencoba membimbing peserta didik tersebut. Nanti teman-temannya yang merangkul. Jadi saya mencobakan tersebut dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, Ibu. Terkait kendala yang saya hadapi dari bermain peran di luar kelas tadi, yang pertama itu adalah kurangnya konsentrasi saya, sehingga saya melihat kelompok 1, kemudian saya lihat lagi kelompok 4, nanti kelompok 3 kurang saya lihat gitu. Jadi itu adalah salah satu kendala saya ketika bermain peran di luar kelas. Bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Mungkin pada saat melaksanakan ada kelas sebelah yang ngintip-ngintip gitu, atau malah yang betul-betul nonton pada saat itu, apakah merasa terganggu atau bagaimana? Iya benar, Ibu. Di video pembelajaran saya itu ada kelas sebelah, bahkan ada yang lagi olahraga itu ikut di dalam video tersebut. Jadi saya sebenarnya kewalahan juga waktu itu ya. Tapi saya mensiasatinya dengan memberikan bimbingan melihat kepada peserta, kamu nonton aja ya dari sana, boleh lihat, tapi kamu nonton aja dari sana gitu. Jadi memang ada peserta didik yang menonton di sebelah sana, dan kemudian di sebelah sininya nanti teman-temannya gitu melakukan role play drama tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Coba buka lagi tentang desain. Desain yang Desain. tidak Bukan ini, bukan itu. Yang pertama yang ini. Artinya ini. Babak 1, babak 2, babak 3, babak 4. Ya. Nah, ini kan tahap awal Anda membuat kelompok. Iya. Dengan karena ceritanya 4 babak, 1 kelompok dapat 1 babak. Kenapa dibawa keluar kelas? Kenapa tidak lanjutan setelah Anda membentuk kelompok itu? Ya itulah yang Anda eksekusi, ngapain lagi begitu? Lalu mungkin kelompok 1 memainkan perannya. Nah kan saya seperti itu. Kenapa kok di luar kelas gitu loh? Apa anunya korelasinya? Izin menjawab, Ibu. Dalam sepindah bermain peran yang di dalam kelas ini itu ada 1 teks cerita itu. 1 teks cerita itu terdiri dari babak 1, babak 2, babak 3, dan babak 4. Ya. Tidak semua kelompok mendapatkan 1 teks cerita, tapi 1 kelompok itu mendapatkan 1 babak saja. Saya mencobakannya di dalam Tidak kelas. semua kelompok mendapat 1 teks, tapi 1 babak saja. Dari LKPD Sosiodrama. Iya betul, iya. Meskipun dia yang teks sama si anak hanya 1 babak, Iya. kenapa harus dibawa keluar kelas maksud saya? Integrasian peran di luar kelas ini 1 teks, 1 kelompok itu 1 teks. Jadi di dalam kelas itu per babak, yang di luar kelas itu 1 teks drama. Oh, berarti ini dua beda teks lagi. Sama, Ibu, sama. Nah, Sama, teks dramanya sama, tetapi pengintegrasiannya saja yang berbeda. beda penerapannya. Iya. Satu di kelas, satu di luar oh, kelas. penerapannya berbeda. Ya itu yang biasanya yang namanya proses itu pertama begini, kedua begini, begitu loh. Jadi artinya itu lanjutan dari babak ini. Iya. Ketika mereka sudah memiliki 1 babak, lalu masing-masing babak dipersilakan untuk menampilkan ceritanya. Nah, dalam bayangan saya seperti itu yang akan Anda jelaskan. Tapi kan tidak ternyata. Iya. Anda
keluar kelas. keluar kelas. Ya, menggunakan benda konkret gitu. Misalnya ada sapu lidi, di sana ada kemoncengan kebersihan. Nyata anak itu tersebut itu melakukan aksi nyata di luar kelas. Aksinya kan tapi kan mereka masuk bermain playing kan? Iya benar, Bapak itu. melakukan permainan peran. Oh kalau di dalam hanya bayang-bayang jadi cicak nyapu itu saja kalau di dalam kelas. Iya, karena kan di dalam kelas itu kita menggunakan skinner untuk melatih daya kefokusan peserta didik maupun keaktifan nanti dalam proses pembelajaran